Selamat datang pada mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia oleh dosen pengajar Bapak Irwan Siagian MPD. Perkenalkan, nama saya Alifatul Hania dengan NPM 202021500204 kelas X2B kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bunyi pengiring dan kluster. Bunyi pengiring adalah bunyi yang ikut serta muncul ketika bunyi utama dihasilkan. Hal ini disebabkan oleh ikut sertanya alat-alat ucap lain ketika alat ucap pembentuk utama difungsikan. Oleh karena itu, ada yang mengistilahkan koartikulasi atau artikulasi sertaan, yaitu pengucapan dua bunyi yang berurutan serta tumpang tindih yang kualitasnya berbeda dari deretan bunyi yang diucapkan secara normal atau sempurna. Bunyi-bunyi sertaan atau pengiring ini dapat dikelompokkan sebagai berikut. Bunyi yang aspirasi, bunyi adjektif. Bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara arus udara yang keluar glotis melalui mulut ditutup sebelum terlalu keras sehingga terdengar bunyi kh. Sehingga ketika glotis dibuka, bunyi terdengar huruf P global. Pada awal kata bahasa Inggris, P, C, bunyi klik terdengar sebagai bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara lidah belakang ucapnya menjadi pada velum sebelum dan sewaktu bunyi yang keempat diucapkan. Bunyi eksplosif sehingga ketika penempelan pada velum dilepas, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara arus udara dilepaskan kembali. Setelah bunyi aspirasi, lawannya adalah bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara arus udara yang keluar. Kemudian yang kelima, mulut, yaitu bunyi retofleksi, terdengar bunyi, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara ujung lidah ditarik ke belakang. Huruf P pada huruf awal kata bahasa Inggris. Contoh, bunyi K pada kata terdengar sebagai bunyi sehingga ucapannya menjadi kertas. Yang keempat, jadi bunyi eksplosif atau bunyi retrofleksi, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara arus udara dilepaskan kembali, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara kedua bibir dibulatkan dan disempitkan, sehingga ketika bunyi utama diucapkan, yaitu bunyi retofleksi, bunyi T pada kata yaitu bunyi tujuan yang dihasilkan terdengar sebagai bunyi ditarik ke belakang pada huruf KR, sehingga lafalnya bunyi K pada kata kertas terdengar sebagai bunyi T dikatakan dilabialisasi. Kemudian yang ketujuh, bunyi palatalisasi, yaitu sertaan yang dihasilkan dengan cara lidah tengah yang dinaikkan mendekati langit-langit keras palatum. Segera, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara kedua bibir dibulatkan dan disempitkan, sehingga ketika bunyi utama diucapkan, konsonan rangkap. Contoh, dua T atau lebih merupakan bagian dari struktur fonetis yang didasari oleh penuturnya. Oleh karena itu, pengucapannya pun harus sesuai dengan struktur fonetis tersebut. Jika salah, maka akan berdampak pada maknanya. Kluster dalam bahasa Indonesia kemudian sebagai pengaruh struktur fonetis unsur serapan. Kemudian yang ketujuh, pada umumnya palatalisasi bahasa Indonesia seputar kombinasi bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara lidah tengah. Jika kluster terdiri atas dua kontoid yang berlaku adalah kontoid pertama hanyalah ketika diucapkan sehingga terdengar bunyi K pada huruf K. Kontoid kedua hanyalah sekitar bunyi kluster dan konsonan rangkap. Contoh, dua atau lebih merupakan bagian dari struktur fonetis yang didasari oleh penuturnya. Oleh karena itu, pengucapannya pun harus sesuai dengan struktur fonetis tersebut. Jika salah, maka akan berdampak pada maknanya. Kluster dalam bahasa Indonesia sebagai pengaruh struktur fonetis unsur serapan.
B. Namun, jika pada umumnya terdiri atas 3 bahasa Indonesia yang berlaku adalah sebagai berikut. Kontoid pertama selalu S. Jika kontoid terdiri atas 2 kontoid yang berlaku adalah kontoid kedua, kontoid pertama atau hanyalah sekitar kontoid ketiga, K atau kontoid kedua hanyalah sekitar sebagai berikut. R, W, STR, contoh pada strategi, SPR, pada GR, pada SKR, grafik, pada skripsi, pada SKL, gamblang, pada sklerosis, pada kesimpulannya, frustasi. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa bunyi pengiring adalah bunyi yang ikut serta muncul ketika bunyi utama dihasilkan. Jika kluster ini disebabkan oleh ikut sertanya alat-alat ucap lain, ketika alat ucap utama membentuk bunyi kontoid berfungsi selalu bunyi kluster atau bunyi konsonan kedua, 2 atau lebih, atau merupakan bagian dari struktur fonetis atau fonotaksis atau yang didasari oleh penuturnya sebagai berikut. Oleh karena itu, pengucapannya pun harus sesuai dengan struktur fonetis tersebut. SPR, sebab pada kalau salah pengucapan akan berdampak pada pembedaan makna. Skripsi, SKL, pada sklerosis. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan